Kita harus mengerti ini. Ini bukan channel sampah. Tak mudah membuat video seperti yang kalian bayangkan. Bahaya sekali ini. Eits, jangan salah paham dulu. Saya hanya menirukan kemarahan presiden kita yang baru saja menjadi trending topik di jagat dunia maya. Ini dia cuplikannya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Kenapa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. And by the way, ternyata model kemarahan saya dengan Pak Jokowi beda ya. Ya kalau sama, ntar jadi presiden juga dong. Ups, hehehe, just joking. Wow, hello good day good people. Sepertinya ini pertama kali yang kita ketahui bahwa seorang Jokowi juga bisa marah di depan kabinetnya. Ya mungkin kita aja yang baru tahu mengenai ini. Terlepas Jokowi sering melakukan hal tersebut, ya hanya jajarannya yang tahu. Kita kan hanya rakyat biasa. So good people, sebenarnya video yang viral ini menuai banyak kritik dari masyarakat. Mengapa? Karena di banyak berita yang beredar, pidato tersebut dilakukan pada tanggal 18 Juni 2020 pada rapat terbatas bersama para menteri kabinetnya. Artinya, ada 10 hari video itu tersimpan dan menjadi rahasia negara. Hal tersebut akhirnya menuai banyak asumsi miring, terutama dari netizen. Akan tetapi, setelah saya telusuri, ternyata kejanggalan tersebut telah diklarifikasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Republik Indonesia, yakni Bay Triadi Mahmudin. Ia mengatakan, awalnya video itu bersifat internal. Namun setelah dipertimbangkan, banyak beberapa hal dari pernyataan Jokowi yang perlu diketahui publik. Maka video tersebut akhirnya diunggah. And now on, pertanyaannya ialah mengapa Presiden sampai bersikap seperti ini? Jika saya simpulkan secara umum, inti dari kemarahan Jokowi ini adalah ia kecewa terhadap kinerja para pembantunya. Maksudnya ya para menteri itu. Bagaimana tidak? Selama penanganan COVID-19 ini, ada beberapa menteri yang tampak kontras melakukan blunder atas setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Maka dari itu, dalam kemarahannya, Jokowi sampai mengulang 3 kali kata demi 267 juta rakyat Indonesia.
demi 267 juta rakyat Indonesia. Ia akan melakukan langkah-langkah extraordinary bahkan dalam tindakan politis ataupun kepemerintahan atau bahkan langkah apapun. Ini yang seharusnya kita berikan apresiasi kepada pemimpin. Walaupun sih faktanya masih ada beberapa netizen yang tidak percaya. Seperti ini contohnya. Ya, itu sih sah-sah saja good people karena juga berangkat dari kegelisahan masing-masing. Dan juga karena memang ada beberapa komentar di berita bahwa kemarahan Jokowi ini hanya sebagai acting atau settingan belaka. Wah, saya mencoba mencari analis ilmiah mengenai hal tersebut. Dan akhirnya saya mendapati analisis dari pakar deteksi kebohongan manusia atau lie detector, yaitu Handoko Ghani. Ia merupakan satu-satunya trainer interview dan analisis perilaku or we can say human lie detector dari latar belakang sipil yang memiliki otorisasi penggunaan alat layered voice analysis atau disebut dengan LVA. Dalam analisisnya, Handoko mengulik detik per detik gestur Jokowi lewat rekaman video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden. Dan dalam kesimpulannya, setelah menggunakan alat Layered Voice Analysis atau LVA tersebut, dapat dikatakan bahwa Jokowi sungguh marah sekali, plus sedih dan kecewa pada menteri-menterinya. Okay, now we back to the topic. Jadi good people, setelah kita cermati kembali, kemarahan dari Jokowi ini tujuannya ingin menyelamatkan masyarakat di tengah pandemi dengan cara memperbaiki ekonomi nasional. Tetapi masih ada beberapa kabinetnya yang tidak merasakan sense of crisis di tengah pandemi ini. Dalam pidatonya, ada 2 kementerian yang langsung disebut, ya bahasa kita semacam disemprot. Mereka adalah Kementerian Kesehatan, karena anggaran 75 triliun namun baru keluar 1,53%. Dan juga Kementerian Sosial mengenai bantuan sosial yang masih belum diberikan secara objektif. Sebagaimana diketahui pada kesempatan itu, Jokowi juga membuka wacana soal pembubaran lembaga dan reshuffle. Dan jika kita hubungkan dengan pendapat pakar deteksi kebohongan manusia tersebut, ia mengatakan bahwa kemungkinan reshuffle 90% dari 100% dan bila tidak ada perbaikan, atau malah bisa 95% dari 100%. And now, kita lihat beberapa hari ke depan. Akankah ada pembubaran lembaga atau reshuffle besar-besaran setelah adanya kemarahan di istana tersebut? Atau sebaliknya, bahwa ini hanya sekadar teatrikal belaka? So good people, jika kalian mempunyai opini yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Well, I am Rauf Kabanya. See you next good people. Stay, enjoy, and relax. Goodbye.